Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar pelajaran ekonomi kelas 10, yakni materi pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan judul Circular Flow Diagram. Arus lingkaran kegiatan ekonomi atau circular flow diagram yakni menggambarkan kegiatan ekonomi yang terus-menerus berputar dan menghubungkan antara satu pelaku kegiatan ekonomi dengan pelaku kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan ini terdiri atas perekonomian dua sektor, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, atau disebut juga perekonomian sederhana. Kemudian perekonomian tiga sektor yang terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga negara. Dan yang terakhir yakni perekonomian empat sektor, yaitu yang terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Perekonomian empat sektor disebut juga perekonomian terbuka. Sebelum kita mempelajari circular flow diagram, kita harus tahu dua kelompok besar pasar. Yang pertama adalah pasar barang dan jasa. Pasar ini merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Ini artinya konsumen langsung mendapatkan barang atau jasa yang bisa langsung digunakan atau barang dan jasa akhir. Contoh dari pasar ini adalah pasar yang menjual berbagai ikan, buah, sayur, dan kebutuhan barang lainnya yang intinya barang-barang tersebut bisa langsung digunakan oleh konsumen. Kelompok pasar yang kedua yaitu pasar faktor produksi atau pasar tenaga kerja dan pasar uang. Pasar tenaga kerja adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Biasanya berasal dari perusahaan dan pemerintah. Pada perekonomian yang terbuka, permintaan dan penawaran tenaga kerja juga bisa didapatkan dari negara lain, sehingga adanya istilah tenaga kerja asing atau TKA. Circular flow diagram yang pertama yakni perekonomian dua sektor yang disebut juga perekonomian sederhana. Pada perekonomian ini hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Untuk lebih jelasnya, perputaran dalam kegiatan rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi, mari kita lihat dan perhatikan gambar berikut ini. Rumah tangga konsumen menghasilkan berbagai macam faktor produksi, yaitu seperti tanah, tenaga kerja, modal, bahan baku, dan kewirausahaan. Kemudian berbagai macam faktor produksi tersebut akan masuk ke dalam pasar input, di mana faktor-faktor produksi tersebut akan digunakan oleh rumah tangga produsen untuk kegiatan produksi mereka. Seperti faktor produksi tanah. Misalnya, Pak Tono memiliki sebidang tanah, kemudian tanah tersebut disewa oleh PT Garuda yang akan digunakan sebagai gudang bahan baku. Kemudian Pak Tono akan menerima pendapatan dari tanah yang disewa oleh PT Garuda tersebut.
Contoh faktor produksi tenaga kerja yaitu Tika bekerja pada perusahaan mie instan. Dengan demikian, maka Tika akan mendapatkan penghasilan yaitu berupa upah dari perusahaan tempat ia bekerja. Rumah tangga produsen menggunakan tenaga kerja untuk menghasilkan berbagai macam barang dan jasa. Tadi contohnya Tika bekerja pada perusahaan mie instan. Dengan demikian, maka perusahaan akan menghasilkan mie instan yang akan dijual pada pasar output atau pasar barang dan jasa. Kemudian, mie instan tersebut akan dibeli oleh rumah tangga konsumen atau masyarakat. Dengan demikian, masyarakat berarti mengeluarkan uangnya yang diperoleh dari pendapatan tadi. Misalnya, Pak Tono mendapatkan uang sewa dari lahan yang disewakan tadi, kemudian uangnya digunakan untuk membeli mie instan. Karena barangnya dibeli oleh konsumen, maka perusahaan mie instan tersebut akan memperoleh pendapatan sehingga mengalirlah uang dari konsumen ke rumah tangga produsen. Circular flow diagram yang kedua yaitu perekonomian 3 sektor. Perekonomian ini terdiri atas 3 rumah tangga, yakni rumah tangga konsumen atau RTK, rumah tangga produsen atau RTP, dan rumah tangga pemerintah atau RTN. Peran pemerintah yakni sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Sebagai pengatur, misalnya pemerintah membuat undang-undang tentang ketenaga kerjaan. Sebagai produsen, yaitu melalui BUMN, pemerintah juga menghasilkan barang dan jasa. Misalnya PT Pertamina yang menghasilkan berbagai jenis bahan bakar minyak bumi. Peran pemerintah sebagai konsumen yaitu pemerintah juga melakukan berbagai jenis konsumsi untuk keperluan pemerintah, misalnya membeli laptop untuk pegawai pemerintah. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut pada suatu negara. Pada sistem ekonomi liberal, peran pemerintah sangatlah minim. Salah satu negara yang menganut sistem ekonomi liberal adalah Jerman, yang memberikan kebebasan kepada masyarakat dan pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangatlah dominan. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi sosialis yaitu Cina, yang menerapkan kegiatan perekonomian secara signifikan dikendalikan oleh pemerintah. Dorongan pemerintah untuk mencari keuntungan tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Dengan kondisi penerimaan yang semakin baik atau penerimaan negara semakin banyak, maka pemerintah akan memiliki sumber dana yang cukup atau bahkan lebih untuk membiayai berbagai macam keperluan pemerintah. Contohnya yaitu memberikan subsidi, membayar hutang kepada luar negeri, dan membayar gaji pegawai pemerintah. Sekarang perhatikan circular flow diagram perekonomian 3 sektor berikut ini. Tadi sudah kita pelajari perekonomian 2 sektor di mana hubungan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen.
Sekarang kita akan lebih berfokus kepada rumah tangga negara atau pemerintah. Pada diagram terlihat pemerintah memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Contoh pemberian subsidi kepada konsumen yaitu subsidi pada BBM, subsidi pada LPG tabung 3 kg, dan subsidi pada pupuk. Sedangkan subsidi yang diberikan kepada rumah tangga produsen yaitu subsidi pajak. Circular flow diagram yang ketiga yaitu perekonomian 4 sektor atau disebut juga perekonomian terbuka. Pada perekonomian 4 sektor terdiri atas 4 pelaku, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ciri perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor dan impor, dan adanya pertukaran faktor produksi. Dari kegiatan ekspor dan impor tadi, kemudian muncullah istilah perdagangan internasional, yaitu perdagangan yang terjadi antar negara di dunia. Untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor atau impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangan. Jika ekspornya lebih besar daripada impor, artinya negara tersebut lebih banyak menerima pendapatan atau mengalami surplus. Begitu juga sebaliknya, jika negara lebih besar melakukan kegiatan impor, berarti negara tersebut lebih banyak melakukan pengeluaran atau disebut dengan defisit. Sekarang perhatikan diagram perekonomian 4 sektor. Pada diagram ini menunjukkan terjadinya perdagangan internasional, yakni adanya kegiatan ekspor dan impor karena sudah ada pelaku ekonomi yang keempat, yaitu masyarakat luar negeri. Contohnya, Indonesia mengekspor kelapa sawit dan karet ke Cina, batu bara ke Filipina, kopi dan teh ke Italia. Indonesia juga melakukan kegiatan impor, yakni minyak mentah dari Arab Saudi, mesin kendaraan bermotor dari Jepang, dan beras dari Vietnam, yang kesemuanya itu untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Terdapat beberapa manfaat dari interaksi pelaku kegiatan ekonomi. Manfaat yang pertama yaitu pelaku kegiatan ekonomi dapat memecahkan permasalahan ekonomi modern, yaitu masalah what, how, dan for whom. Contohnya, beras yang diimpor dari Vietnam kemudian disalurkan kepada masyarakat sehingga kebutuhan di dalam negeri tercukupi. Berarti itu sudah menyelesaikan masalah for whom. Manfaat yang kedua yaitu pelaku kegiatan ekonomi dapat meningkatkan kegiatan perekonomian suatu negara, baik arus uang maupun arus barang, sehingga roda perekonomian akan terus berputar. Manfaat yang ketiga yaitu pelaku kegiatan ekonomi dapat mencukupi kebutuhan produsen akan faktor produksi dan kebutuhan konsumen akan pemenuhan barang dan jasa.
Manfaat yang keempat yaitu pelaku kegiatan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan suatu masyarakat atau negara. Yang terakhir, manfaatnya yaitu pelaku kegiatan ekonomi dapat meningkatkan tabungan dan investasi. Oke, demikianlah tadi pembahasan kita kali ini mengenai circular flow diagram. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat untuk menjadi manusia pembelajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.